Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya bersama Ustadz Muhammad Hendra MPDI, betul Pak ya? Beliau adalah Biro Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian juga eh, pembantu rektor 3 ya, pembantu rektor 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah diberikan. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak selaku Biro Pendidikan, sebagai pengawas juga di lingkup pesantren, pendidikan di lingkup pesantren. Mohon izin langsung saya sampaikan saja Bapak ya. Yang pertama ingin saya wawancarai adalah terkait motivasi belajar siswa yang kurang, terutama dalam bidang saya yakni kimia. Itu menurut pandangan Bapak sebagai Biro Pendidikan, sebagai pengawas, itu kenapa kira-kira Pak? Baik, Pak Agus, alhamdulillah. Iya. Mereka para peserta didik kita itu tentunya tujuan utama adalah mereka paham apa yang kita sampaikan. Salah satunya adalah terkait kimia. Peserta didik akan mengalami kesulitan jika pendidiknya kurang memahami terhadap materi itu. Maka apa penyebab peserta didik itu kurang minat atau kurang senang terhadap kimia itu? Mungkin dikarenakan mereka ada kondisi yang kurang memadai. Di antaranya adalah mereka kurang membaca, yang kedua adalah mereka memang kurang senang terhadap kimia itu, atau mereka tidak bisa menguasai secara penuh terhadap mata pelajaran itu. Lalu bagaimana menumbuhkan minat itu? Maka model pembelajaran dari guru kimia harus ada variasinya. Mungkin itu. Iya. Berarti memang karena siswa yang belum memahami materi-materi Betul. sebelumnya terutama ya, karena Betul. kan saling berhubungan materi. Betul. Ya. Jadi termasuk guru juga belum bisa memanfaatkan model pembelajaran yang betul. variatif gitu ya. Betul. Gitu. Yang kedua Pak, terkait konsentrasi siswa atau santri yang masih kurang, terutama yang saya alami di MA Zainul Hasan 1 Genggong ini kan notabene di pesantren. Jadi konsentrasinya sering kurang, terutama di mata pelajaran yang saya ampu. Kira-kira faktor yang dominan itu apa kira-kira? Baik. Karena kondisi anak-anak itu berada di pesantren, tentunya waktu yang sangat full dalam pembelajaran, sehingga khusus mata pelajaran yang bersifat sains mungkin ada ketidakpahaman dari anak-anak. Yang kedua karena waktu, karena mereka pelajaran di pesantren sudah full, ditambah dengan hafalan-hafalan, namun tidak menutup kemungkinan banyak santri kita itu yang senang dan paham terhadap mata pelajaran kimia itu. Jadi faktor pertama adalah mungkin karena waktu yang full dengan kegiatan yang lain. Yang ketiga mungkin anak-anak itu benar-benar tidak memahami apa kimia itu. Namun insya Allah kalau kita beri bimbingan dengan baik, model pembelajaran yang baik, insya Allah mereka akan mengalami pemahaman dan akan senang kepada pelajaran kimia itu. Berarti hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Sama. Kemudian yang ketiga ini terkait kedekatan antara guru dan siswa. Guru dan orang tua juga berpengaruh di situ. Karena ketiganya ini kan harus saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi seringkali kedekatan ini sangat lemah. Kira faktor utamanya apa? Nah, ini sangat penting ini, karena kita berbicara kesuksesan itu ada 3 indikator kesuksesan. Yang pertama adalah meratanya pendidikan, artinya itu meratanya pendidikan, mereka di kelas itu harus sama-sama mendapatkan pembelajaran terkait kimia. Yang kedua, pembelajaran yang efektif, berarti dari gurunya. Pelajaran akan efektif apabila gurunya bisa menguasai dan memahami apa yang disampaikan itu. Yang ketiga adalah
di dalam proses pembelajaran itu jangan sampai ada siswa ketinggalan. Maka peran orang tua harus bisa mengawal putra-putrinya sehingga ketinggalan pembelajaran nanti misalnya anaknya karena faktor sakit. Yang kedua mungkin anaknya kiriman kurang sehingga jarang masuk. Nah, ketika jarang masuk akan meninggalkan 3 indikator kesuksesan. Pertama itu adalah partisipasi pendidikan yang merata. Yang kedua adalah pembelajaran efektif. Yang ketiga adalah tidak ada pelajaran yang ditinggalkan oleh peserta didik. Lalu gimana? Guru dan orang tua harus ikut andil dalam mensukseskan pembelajaran ini. Salah satunya adalah pembelajaran kimia. Ya. Artinya siswa ini kedekatan siswa dengan guru tergantung pada komunikasi Benar. guru ya. Benar. Komunikasi guru yang masih lemah dengan Benar. Jadi gurunya dan orang tuanya. orang tuanya yang belum bisa sepenuhnya memantau ya karena Betul. tidak tinggal di pesantren. Betul. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah terkait tadi, Pak. Tujuan pembelajaran akan efektif jika guru itu bisa menggunakan model-model pelajaran yang inovatif. Nah, yang saya amati, termasuk saya sendiri mungkin masih terkendala menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Bahkan mungkin beberapa guru belum bisa memanfaatkan itu. Nah, kira-kira terjadi seperti itu kenapa? Kira-kira? Ya, mungkin ada ketidaksinkronan. Tidak ada kesinkronan antara pemahaman guru dengan apa yang dipahamkan oleh murid. Artinya apa? Media pembelajaran itu sangat mempengaruhi. Misalnya, kita larikan pada kimia. Bahan-bahan kimia itu dikenalkan dulu, baru kita berikan apa saja, misalnya ada obat-obatan lah ya. Atau hal-hal yang lain. Sehingga anak-anak itu studi kasus misalnya, kimianya misalnya ada obat-obatan yang mengandung kimia, ada berapa yang mengandung kimia, ada berapa yang tidak untuk kimia, sehingga santri atau peserta didik akan memahami itu. Oleh karena itu, dalam memberikan pembelajaran kepada santri harus ada bukti kepada ada media kepada peserta didik itu sendiri itu. Kalau ditinjau dari gurunya, kenapa kok belum menggunakan model-model inovatif gitu? Mungkin alasannya satu, SDM guru. Dua, kita melihat kondisi peserta didik. Ketika diberikan misalnya kayak seperti jenengan itu yang ngajari itu dengan menggunakan api ya, apa bahannya itu? Ya, api. Ya, sehingga keluar api apa itu? Gas ya. Gas. Nah, ada gas. Mungkin guru tersebut atau panjenengan melihat antara mafsadah dan manfaatnya. Nah, dengan cara itu anak-anak kan paham terkait, ini adalah gas mengandung kimia. Nah, maka dari itu tergantung gurunya SDM-nya. Kalau jenengan menguasai sudah ya, saya perhatikan itu di MA Zainul Hasan yang jenengan praktekkan itu, api yang gimana itu, Pak? Nah, itu anak-anak kan seneng gitu, Pak. Ternyata yang mengandung gas ini dapat memberikan dampak keluarnya api begitu. Berarti secara umum kenapa kok belum memanfaatkan model? Berarti pemahaman guru yang masih SDM kurang ya. Betul. Itu ya. Harus ada ahlinya gitu. Ya, termasuk mungkin media yang belum lengkap gitu ya. Benar. Selanjutnya, Pak, terkait evaluasi setiap pembelajaran itu pastinya kan ada semacam ulangan, semacam penugasan begitu. Ini seringkali saya temukan siswa itu masih lemah dalam mengerjakan soal hot atau yang dikenal sebagai soal dengan penalaran tingkat tinggi begitu. Nah, kenapa kok bisa lemah? Itulah, Pak. Kembali kepada tadi itu, mungkin bisa guru menyampaikannya itu tidak dipahami oleh peserta didik atau peserta didik mempunyai masalah. Masalahnya apa? Tidak paham-paham. Padahal gurunya sudah luar biasa menyampaikan, tapi gurunya tidak, tapi peserta didiknya kurang memahami. Mungkin peserta didik ini senang kepada pelajaran yang lain. Namun kan tidak menutup kemungkinan dari 100% itu 60 atau 30% yang paham kimia itu. Artinya apa?
tidak bisa dikatakan semua tidak suka kepada kimia, tidak bisa. Pasti ada 1, 2, 3 atau dari 100% itu 30% lah. Syukur-syukur ada 60%. Saya kira gitu. Kenapa? Karena pelajaran di sekolahnya, misalnya di madrasah, itu kan di samping ada pendidikan agama Islam seperti akidah akhlak, fisika, akidah akhlak, SKI, Quran hadis, ditambah dengan peminatannya, biologi, fisika, kimia dan sebagainya, sehingga lumayanlah kalau sampai 30% itu menguasai kimia itu. Mungkin sebagian dari santri itu yang tidak paham itu. Insya Allah kalau SDM-nya bagus, gurunya dan pandai menguasai kelas, insya Allah kesuksesan dalam memberi pembelajaran itu tercapai. Kalau terkait fokus soal hotnya sendiri, menurut pengalaman Bapak itu kan juga sebagai dosen juga, itu kelemahan utama dari siswa itu apa? Kok bisa kesulitan menyelesaikan soal yang bernalar, soal literasi, numerasi begitu. Nah ini lagi-lagi kembali kepada hal yang diterima oleh siswa. Lagi-lagi itu, apa maksudnya itu? Kita sebagai pengajar sudah memberikan soal secara hot, menurut kita itu bisa, bagus, tapi peserta didik tidak bisa. Apa penyebabnya? Kayak tadi itu, ada anak yang tidak fokus terhadap kimia itu. Tapi nanti kalau kita evaluasi, pas menghasilkan dari 1% yang paham kimia itu hanya 30% terhadap paham terhadap pertanyaan yang soal hot itu, saya kira sudah berhasil lah. Saya kira sudah berhasil sudah. Karena saya yakin 30% itu besar. Lah, mereka harus dicekoki lagi, arti dicekoki lagi itu diberikan pemahaman lagi terhadap soal hot itu. Berarti guru belum membiasakan ya? Belum membiasakan. Insya Allah bisa. Kan ada namanya pertengahan semester. Setelah pertengahan semester kan ada yang namanya ujian semester. Makasih. Dipotong? Enggak nanti. Nah. Selanjutnya, terakhir ini, pertanyaan terakhir terkait penggunaan IT yang masih lemah dari beberapa guru ya, termasuk saya mungkin tidak setiap waktu menggunakan IT gitu. Jadi seringkali guru masih lemah dalam menggunakan IT. Faktor yang menjadi penghambat itu apa kira-kira? Nah, IT itu wajib loh. Kalau saat ini wajib. Sekarang, ya wajib. Sekarang itu bagaimana cara peserta didik itu tidak jenuh dalam pembelajaran? Salah satunya berbasis IT, Pak. Nah, kenapa kira-kira faktornya? Ya faktornya karena zaman sudah. IT itu satu media IT itu sebagai bentuk memudahkan peserta didik paham. Misalnya jenengan tadi menggunakan gas dan sebagainya dan ditampilkan dengan media-media IT, misalnya itu adalah YouTube, misalnya adalah media-media yang lain bersifat internet, insya Allah teman-teman itu bisa paham. Apa penyebabnya? Maka guru itu harus belajar. SDM tadi itu, Pak. Berarti belum ada pengetahuan yang mumpuni ya. Betul. Maka guru itu sekarang tidak boleh kuper. Apapun alasannya, seperti madrasah aliyah luar biasa. Apa yang luar biasanya itu? Menggunakan media sosial itu Telegram, dijadikan robot. Awalnya guru-guru yang tidak ber-IT bisa ber-IT. Apa penyebabnya? Kebiasaan dulu. Insya Allah kalau pertengahan semester itu terus dibiasakan, di akhir semester akan berhasil. Maka dari itu guru harus betul-betul menjadi guru tauladan baik dalam SDM maupun tata keramanya gitu. Iya. Siswanya juga perlu pembiasaan, gurunya pembiasaan. juga perlu pembiasaan juga. Betul. Sama-sama belajar begitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira cukup untuk pertanyaannya, sudah terakhir barusan pertanyaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Pak Hendra selalu sehat. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.